sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman wartawan dan media. Saya Juliana. Pada hari ini saya didampingi dengan kuasa hukum saya, Bapak Muhammad Mualimin, ada Bapak Aryo dan Bapak Ferry. Ya, terkait kami melapor ke Polda Metro Jaya kepada saudara Rizky Aditya Rajat Moko, mana beliau adalah seorang artis dan public figure, di mana yang kami laporkan terkait tentang beredarnya video syur yang mana patut diduga mirip atau identik dengan wajah beliau. Mana saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi yang beredar di ruang publik, khususnya di media sosial, ya, bahwa ini adalah saya beranggap sangat berdampak negatif, ya, sangat merugikan masyarakat, terutama pada generasi muda dan adik-adik remaja. Bahwa kita ketahui bahwa anak-anak muda dan adik-adik remaja ini aktif dengan handphone, ya, mereka sudah bermain dengan handphone, dengan internet. Maka kalau ada adegan video-video syur atau pornografi, ini sangat merugikan, gitu aja, merugikan moral untuk mereka. Maka itu kami laporkan kepada Polda Metro Jaya dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jadi ini pasal yang ditentukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kan ini Rizky Aditya belum diketahui, Bang, pastinya apakah itu dia, apakah dia menyebarkan atau tidak, itu kan kalau itu belum tahu. ya. Jadi terkait dengan itu kan justru karena klien kami ini melapor ke polisi lah, ingin tahu sebenarnya siapa yang memproduksi itu, yang menyebarluaskan, dan yang paling bertanggung jawab atas beredarnya video asusila yang menurut klien kami sangat tidak pantas. Sedangkan video tersebut kan sudah sejak Desember 2022 menyebar kemana-mana, dan mungkin banyak orang sudah tahu karena beberapa media online pun sudah memberitakan itu. Tapi kenapa Rizky Aditya sampai sekarang, yang pertama, kalau memang dia tidak punya niat, kenapa nggak merasa dirugikan lalu melapor ke polisi? Tapi sampai sejauh yang kami tahu dia kan tidak melapor ke polisi. Terus yang kedua, kenapa kalau memang itu seandainya bukan dia, kenapa sama sekali tidak memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sebagaimana dulu istrinya Raffi Ahmad kan videonya pernah ada video asusila yang diedit dan mukanya ditaruhlah muka dia, dan itu kan memang editan. Nah, tapi kan setelah itu kan segera melapor ke polisi dan membela diri. Tapi kenapa ini diam saja? Ini padahal sudah beredar lebih dari 3 minggu, bahkan mungkin sebulan begitu. Nah, terkait itu udah komunikasiin soal itu belum? Kalau terkait dengan klien kami kan sama sekali tidak kenal dan sama sekali tidak punya akses untuk berkomunikasi, misalnya mengirim somasi atau meminta jawaban atas beredarnya video syur tersebut. Tapi yang jelas kan mestinya karena itu mukanya sangat mirip dan identik dengan Rizky Aditya, mestinya dialah yang aktif untuk membela diri. Dan kalau memang merasa dirugikan karena tidak ada niatan dia untuk menyebar, ya silahkan lapor ke polisi. Kita punya Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki semua kejadian yang dianggap merugikan masyarakat. Jangan diam saja gitu. Kang, apa yang diharapkan? Kayaknya kan melapor dulu. Ya tentu yang pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya motif dari tersebarnya ini. Lalu sadar nggak Rizky Aditya bahwa video semacam itu sangat berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja Indonesia, yang kita tahu akses digital siswa-siswa Indonesia itu kan sudah sangat tinggi sekali. Bahkan hampir semua orang itu punya HP. Jadi kalau seandainya diakses oleh anak-anak itu akan jadi sangat buruk, contoh sangat buruk bagi mereka gitu. Makanya bahkan itu kan sebenarnya kalau kita analisa sesuai dengan laporan LP ini kan pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi itu kan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun dan dendanya paling banyak 6 miliar. Jadi ini bukan
dugaan tindak pidana yang main-main ini sebenarnya mestinya dia segera untuk melapor ke polisi, karena kalau tidak ya tentu kan masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya video ini asli atau enggak. Bahkan pakar telematika Abimanyu menyatakan itu bukan editan, itu memang identik dengan video dia, tapi kenapa Reski Aditya masih diam saja begitu.